Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah politik tahun 2024 sampai 2029 mau dibawa kemana? Tentunya arah politik tidak terlepas daripada kebijakan atau program-program yang ditelurkan oleh presiden terpilih, dan ini menjadi sebuah dasar membaca bagaimana arah politik 5 tahun ke depan. Tentunya seorang presiden tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah negara atau bangsa ini hanya dengan waktu 5-10 tahun. Tentunya kita harus melihat apa saja agenda yang telah ditetapkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dan tentunya percepatan atau perubahan apa yang bisa dihadirkan oleh presiden terpilih dalam 5 tahun ke depan. Tentunya ini menjadi sebuah dasar kita untuk bisa sebagai warga negara tentunya mengamati, melihat, dan menyaksikan kalau bisa terlibat dalam arah politik atau dalam arah pembangunan, sehingga kita sama-sama bisa menghadirkan perbaikan-perbaikan, pertumbuhan-pertumbuhan, dan juga perkembangan yang ke arah positif. Indonesia Maju tentunya kita menjadikan harapan kita semua bahwa permasalahan ini satu demi satu bisa terselesaikan dengan segala macam program dan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna. Indikatornya sebagai warga negara biasa, tentu saya menyampaikan kesederhanaan pikiran dalam hal mengenai satu, program dan kebijakan itu harus berorientasi berbasis kebijakan berbasis manusia. Tentunya turunannya adalah kemanusiaan juga. Jadi kalau kita membuat sebuah kebijakan itu orientasinya tentu harus manusia, karena objek utama dalam sebuah kebijakan itu adalah warga negara, dan manusia tentunya harus dimanusiakan, dan tentunya manusia harus diberi kemanusiaannya, dan tentunya manusia harus diberikan kebutuhannya. Kita bukan berharap presiden bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi di tangan presiden sistem semua dikendalikan, dan itu bisa dihadirkan sebuah sistem yang bisa memenuhi 3 hal itu. Dan ini kita lihat arah dan kebijakannya dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, kebijakan itu harus berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi tidak melulu kita menontonkan sebuah kebijakan tidak langsung yang mungkin tidak langsung dirasakan, tetapi yang langsung dirasakan itu harus betul-betul dibela, diperjuangkan oleh presiden dan segenap jajarannya dengan semua unsur kekuatan politik yang ada, sama-sama bahu-membahu wujudkan bagaimana dampak langsung kepada masyarakat melalui kebijakan itu betul-betul dirasakan 5 tahun ini, 2024 hingga 2029. Yang ketiga adalah kebijakan harus berorientasi kepada keberlangsungan dan keseimbangan. Keberlangsungan di sini dalam pengertian kita harus memperhatikan bahwa sebuah negara itu punya banyak kebutuhan, kepentingan dalam negeri, kepentingan nasional, kepentingan masyarakatnya, baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan tentunya juga untuk keberlanjutan dalam hal lingkungan kita yang perlu diperhatikan. Tidak hanya ekosistem manusianya, tetapi ekosistem juga makhluk hidup yang lain juga harus diperhatikan seiring pembangunan-pembangunan itu dijalankan. Yang keempat adalah tegas dalam hal mengenai persoalan kebijakan yang tidak berorientasi kepada kepentingan umum. Jadi kalau memang itu kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, itu harusnya ditiadakan dulu atau nanti di skip dulu, karena memang kepentingan umum itu lebih utama. Karena warga negara kita yang cenderung kepada silent majority ini cenderung diam, cenderung bersabar, cenderung ikhlas, tetapi juga pada hakikatnya mereka menginginkan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam kepemimpinan baru ini. Harapan-harapan itu yang tentunya menjadi pegangan kuat bagi Bapak Presiden terpilih, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, untuk bisa menghadirkan program-program dan kebijakan yang mewakili sebagian besar masyarakat kita. Dan tentu itu adalah poin penting yang harus bisa dikerjakan. Kelima, juga kebijakan tidak disorientasi terhadap cita-cita nasional kita, membangun kecerdasan umum, menjaga ketertiban umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia juga. Dan itu adalah kebanggaan kita bersama bila presiden terpilih bisa melakukan langkah-langkah yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia di pentas internasional seperti apa. Dan itu juga menjadi catatan positif ke depannya, legacy,
dari kebijakan-kebijakan yang nanti bisa diraih atau dinilai positif oleh masyarakat luas. Saya melihatnya sebagai aspirasi warga negara biasa, tentunya dari kelima poin tadi ya, indikator menurut saya dalam hal kebijakan yang harus dilakukan. Yang langkah-langkah 100 hari pertama seharusnya menurut saya yang harus dilakukan oleh Presiden terpilih adalah pertama, betul-betul Badan Pusat Statistik itu mengakurasi, memvalidasi, dan betul-betul memiliki data yang otentik berdasarkan hasil survei nyata tentang kondisi data kemiskinan, jumlah kemiskinan daripada warga negara kita. Berangkat dari data itu, dari persebarannya yang ada di wilayah provinsi kita, di daerah kita, berangkat dari situ program-program menyasar politik anggaran kita penuh kepada itu. Bila mana ada dikategorikan dampak langsung dan tidak langsung, nah dampak langsungnya itu prioritas, bagaimana kemiskinannya itu bisa naik jadi tidak miskin, dan itu seharusnya yang menjadi concern utama Presiden terpilih. Tidak langsungnya bagaimana menciptakan, bagaimana bila ada area di sana yang dalam suatu daerah, tentu kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, yaitu dengan cara membangun kondisi ekonomi yang bisa menyelesaikan masalah itu, ya tentunya dengan ikut serta swasta, ikut serta investasi, tentunya juga dengan kemampuan daripada APBN dan APBD dan seterusnya, itu supaya tadi membangun iklim kemudahan dalam lapangan pekerja, kemudahan dalam berusaha, memfasilitasi usaha, terus kemudian membantu program-program UMKM dan seterusnya agar daya beli dan penghasilan itu meningkat. Dan tentunya kita mendorong juga agar tadi persebaran data-data itu dari BPS itu bisa terselesaikan dalam waktu 5 tahun. Dan tentunya nanti itu akan meningkatkan juga pendapatan per kapita negara kita. Dan satu hal penting lainnya adalah memang ekonomi digital juga menjadi salah satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan itu tentunya juga harus digalakkan oleh pemerintah pusat dengan menganggarkan betul-betul fokus kepada sebuah program-program kebijakan tentang ekonomi digital, dan itu juga menjadi sarana praktis atau sarana efektif untuk pemerintah pusat dalam menumbuh kembangkan ekonomi digital. Dan itu harus melibatkan berbagai macam pihak, baik profesional, ilmuwan, dan seterusnya, untuk bisa menyatu padukan bagaimana program utuh tentang sebuah ekonomi digital ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan hal lain adalah ketika sudah, itu harus dimonitoring tuh antara kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, kabupaten kota untuk mengawal pengentasan kemiskinan tersebut dengan program-program terbaik. Kalau belum ada pelayanan kesehatannya, itu juga harus diperhatikan. Pelayanan pendidikannya belum, harus diperhatikan. Tentunya juga itu adalah dua sektor penting, pendidikan dan kesehatan, sebagai bukti bahwa pemerintah pusat sangat concern itu dari tahun ke tahun, dari sebelum dekade terakhir juga sampai sekarang dan seterusnya, bahwa pelayanan kebutuhan hidup itu memang menjadi hal yang penting buat masyarakat kita. Dan saya yakin pemerintahan yang kali ini betul-betul peduli dan concern terhadap politik kebijakan berbasis manusia, berbasis warga negara, tentunya berbasis kesejahteraan, berbasis untuk keberlangsungan kehidupan, dan tidak melulu mengurusi masalah ekonomi bisnis yang sifatnya hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir kelompok, dan segelintir kelompok usaha dan pemain usaha. Ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Pak Presiden Prabowo Subianto ketika dilantik 20 Oktober nanti akan langsung bergerak untuk mengentaskan kemiskinan berbasis data BPS yang valid, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan besar buat masyarakat kita, menjadi sebuah keberuntungan ya. Semoga ini bisa terwujud, dan saya yakin dan ini semua menjadi perhatian kita bersama untuk menyaksikan 5 tahun ke depan. Sehat-sehat selalu bagi para elit politik kita, sehat-sehat selalu pada Presiden terpilih. Semoga bisa menghadirkan legacy yang berbeda dari biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.